kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 6. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama, pengertian sistem ekonomi campuran dan sejarahnya. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Dengan demikian, pengertian sistem ekonomi campuran memungkinkan kebebasan ekonomi untuk pribadi dan pemerintah, tetap ada campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial. Sistem ekonomi campuran ini biasanya mempertahankan kemungkinan kepemilikan dan kendali swasta atas sebagian besar alat produksi selama di bawah peraturan pemerintah. Selain itu, sistem ini mensosialisasikan industri tertentu yang dianggap penting dan atau yang menghasilkan barang publik. Sejarah sistem ekonomi campuran mengutip situs Gramedia. Sejarah sistem ekonomi campuran diciptakan sebagai upaya uji coba karena adanya permasalahan ekonomi yang berkeinginan. Kemudian sistem ekonomi ini berkembang dari masa ke masa. Sebagai contoh, pada awal penerapan sistem ekonomi campuran ini, hukum jagung yang berlaku di negara Inggris berisi mengenai aturan izin ekspor dan impor biji-bijian. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tahun 1800-an, di mana undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi para petani lokal dan para produsen asing. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran dan kelebihan ataupun dari kekurangan sistem ekonomi campuran ini. Indonesia adalah negara dengan sistem ekonomi campuran. Yang paling menonjol adalah adanya interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Negara atau pemerintah bertindak sebagai pengawas, pembuat regulasi, dan pengendali kegiatan ekonomi. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, pemerintah adalah sebagai pembuat rencana, menetapkan peraturan serta kebijakan dalam kegiatan ekonomi. Kedua, adanya penguasaan penuh oleh pemerintah atas sumber daya vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga, pemerintah maupun swasta dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dan selalu mengedepankan kerjasama yang baik. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah satu, mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi dengan baik secara mikro maupun skala industri. Kedua, memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dengan baik seiring dengan produk di pasaran. Ketiga, monopoli dapat dicegah karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan sektor publik. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi ini adalah satu, tingkat potensi korupsi terhadap kebijakan ekonomi sangat tinggi. Kedua, kekayaan tidak terdistribusikan secara merata karena peran swasta banyak yang sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Ketiga, keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi dapat menghambat proses produksi dan pemasaran. Tujuan sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran menyiratkan sebuah harmonisasi antara sektor publik dan privat. Di dalam sistem ekonomi campuran, tidak diperbolehkan mekanisme pasar berfungsi mengatur dirinya secara bebas. Seperti pada sistem ekonomi kapitalis, mekanisme itu, pemerintah dengan intervensinya akan mengatur sedemikian rupa agar kedua sektor bisnis baik privat maupun publik dapat saling menguatkan. Tujuan dari sistem ekonomi campuran yang utama adalah keselarasan ekonomi sektor publik dan privat demi perkembangan ekonomi nasional. Adapun beberapa tujuan sistem ekonomi campuran antara lain keseimbangan, perencanaan mekanisme pasar, tujuan prioritas nasional, kesejahteraan, menghindari monopoli pasar. Adapun contoh dari sistem ekonomi campuran, subsidi bahan bakar minyak, kebijakan anti monopoli terhadap produksi swasta, bantuan UMKM. Teman-teman, wujudkan cita-citamu bersama kami. Daftarkan segera diri kalian di STISIP Widuri. Bisa juga kalian kunjungi website STISIP Widuri.
widuri.ac.id atau kuliahdisini.co/mas. Kan hiu makan kuaci. Kami tunggu kalian di kampus FISIP Widuri.